Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Amma ba'du. Baik para ikhwah sekalian, para ikhwan dan akhwat yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian ilmu waris kita. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir, kita sudah selesai dari membahas saudara-saudara seibu. Ya, kita membahas jatah warisan saudara dan saudari seibu. Sebelum kita lanjut ke jatah anak perempuan, baiknya kita murojaah sedikit ya, tentang jatah-jatah yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, karena yang namanya ilmu kullama takarrara taqarrara. Ilmu itu sifatnya semakin diulang dia akan semakin kuat. Jadi jangan pernah kita merasa bosan untuk mengulang-ulang ilmu, karena manfaatnya itu sangat dahsyat, ya, luar biasa. Ya, para ulama sendiri pun mereka terbiasa mengulang-ulang kitab yang sudah mereka hatamkan, dan pengulangan tersebut tidak hanya 1-2 kali, bahkan banyak riwayat kita dapati ada ulama yang menghatamkan puluhan kitab, puluhan kali. Ya, satu kitab dihatamkan puluhan kali. Ada juga yang menghatamkan satu kitab itu ratusan kali. Ada yang menghatamkan satu kitab sampai ribuan kali. Ya, bahkan salah seorang syekh, kalau tidak salah itu Syekh Ibnu Utsaimin, itu pernah ditanya ya tentang bagaimana cara beliau belajar. Ya, beliau mengatakan, saya tidak banyak mengkaji kitab ini, kitab itu, kitab ini, tapi cukup satu kitab yang saya jadikan sebagai pegangan, yang saya ulang-ulang berkali-kali. Nah, dari situ kita bisa mengambil hikmah bahwa mengulang ilmu itu manfaatnya sangat luar biasa. Dan kaidahnya pun sudah disampaikan oleh para ulama, kullama takarrara taqarrara. Baik, kita murojaah dari jatah warisan suami, ya, supaya kita merefresh kembali ingatan kita dari materi yang sudah pernah kita bahas. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya suami memiliki 2 jatah warisan. Yang pertama jatahnya setengah, dan yang kedua jatahnya 1/4. Kapan seorang suami mendapatkan jatah setengah? Syaratnya apabila ketika si mayit, yaitu berarti istrinya, wafat, ya, tidak meninggalkan keturunan, ya, tidak meninggalkan anak. Meskipun mereka pernah punya anak, tapi ketika si istri tersebut wafat, anaknya sudah tidak ada, ya, entah anaknya sudah wafat juga lebih dahulu, ya, ala kulli hal tolak ukurnya itu kita lihat saat si pemilik harta itu wafat, apakah meninggalkan anak atau tidak. Nah, jadi kalau istrinya tidak meninggalkan anak kemudian wafat, maka suami jatahnya setengah. Ya, ini sudah kita sering bahas ya contoh-contohnya. Ini sedikit murojaah saja tentang jatah yang sudah kita bahas. Kemudian bagaimana kalau suami, ya, ketika menikahi seorang istri yang sudah punya anak, dan kemudian istri tersebut wafat dan meninggalkan anak, maka jatah si suami itu 1/4. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan, suami mendapatkan jatah setengah kalau si mayit, yaitu istrinya, wafat tanpa meninggalkan anak, dan mendapatkan jatah 1/4 kalau si mayit, yaitu istrinya, wafat dengan meninggalkan anak. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Kemudian yang kedua az-zaujah, yaitu istri.
Berapa jatah istri? Istri juga mendapatkan 2 jatah. Jatahnya 1/4 dan 1/8. Kasusnya pun sama seperti suami. Kalau ketika suami yang meninggal, tadi kan yang meninggal istri, nah ini sekarang suaminya meninggal, itu tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan keturunan, maka si istri itu mendapatkan jatah 1/4. Istri mendapatkan jatah 1/4, syaratnya suami yang meninggal tidak meninggalkan anak. Adapun kalau suami yang meninggalkan anak, maka jatah si istri itu 1/8. Jadi jatah istri kalau suaminya wafat tanpa meninggalkan anak, jatahnya 1/4. Kalau suaminya wafat meninggalkan anak, jatahnya 1/8. Kemudian selanjutnya bapak, jatah warisan bapak. Bapak di sini seperti yang sudah pernah kita sampaikan, mendapatkan jatah dengan 3 cara. Yang pertama, murni dengan farad, yaitu murni dengan jatah, dengan jatah pasti. Yang kedua, jatah pasti plus sisa. Dan yang ketiga, sisa atau kita sebut sebagai asobah. Nah, kapan bapak mendapatkan jatah 1/6? Jadi 1/6 ini jatah pastinya bapak. Bapak mendapatkan jatah 1/6 apabila di dalam permasalahan waris, ahlu warisnya ada salah satunya keturunan si mayit. Misalnya si bapak punya anak, misalnya anaknya itu laki-laki. Nah, si anak dari si bapak ini, bapak punya anak, anak si bapak ini punya anak lagi, cucu. Nah, cucunya itu laki-laki. Kemudian anaknya si bapak wafat, meninggalkan cucu laki-laki. Nah, ketika mayitnya itu meninggalkan cucu laki-laki, maka jatah bapaknya itu 1/6. Nah, maka jatah bapak itu 1/6, syaratnya wujudu far'i waris muzakkar. Apabila ahlu warisnya atau si mayitnya itu meninggalkan anak laki-laki. Atau kalau kita sebut cucu laki-laki si bapak lah, cucu laki-lakinya si bapak. Kalau kita lihat dari sisi si bapak, artinya keturunan laki-laki di sini maksudnya adalah cucunya bapak. Nah, jadi kesimpulannya mudahnya, kalau ada seorang bapak atau ada seorang laki-laki atau perempuan lah wafat meninggalkan anak laki-laki dan dia masih punya bapak, maka bapaknya juga dapat jatah warisan. Berapa jatah warisnya? 1/6. Karena apa? Karena ketika wafat si mayit itu meninggalkan keturunan laki-laki. Bisa dipahami di sini ya. Nah, jadi kalau ada keturunan laki-laki, maka si bapak jatahnya 1/6. Nah, terus bagaimana kalau keturunannya itu perempuan? Nah, kalau keturunannya perempuan, maka jatahnya bapak 1/6 plus sisa. Seperti yang sudah kita pernah gambarkan ya. Misalnya ada seorang mayit meninggalkan bapak dan 1 anak perempuan. 1 anak perempuan jatahnya berapa? Nanti akan kita bahas insya Allah. 1 anak perempuan jatahnya setengah, 1/2. Kemudian bapak dengan adanya keturunan perempuan jatahnya 1/6 plus sisa. Nah, kita lihat nih 1/6 dan 1/2. Ini aslul masalahnya berapa jadinya? Antara 6 dan 2. 6 dan 2 berapa? 12 ya. Di sini kita katakan 12. 12 dibagi 6 berapa? 2. Kemudian itu 2 untuk siapa? Untuk bapak. Kemudian untuk anak 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 ditambah 2 berapa? 8. Sisanya masih ada 4. Nah, berarti kan masih ada sisa nih, sisa harta. Itu dikasih ke siapa? Dikasih ke bapak. Karena tadi bapak jatahnya itu 1/6 plus sisa. Nah, jadi bapak yang tadi dikasih 2 ditambah 4. Berarti 6. Jadi seperti itu ya.
Nah, jadi bapak itu akan mendapatkan jatah 1/6 plus sisa apabila ada ahlu waris yang apabila ahlu warisnya itu ada dari keturunan perempuan atau cucu perempuannya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, bapak mendapatkan jatah asobah. Ya, bapak mendapatkan jatah sisa. Kapan? Kalau memang tidak ada keturunan sama sekali. Ya, jadi ketika mayitnya itu wafat, tidak meninggalkan keturunan sama sekali. Ala kulli hal, si bapak ini tidak punya cucu. Ya, atau pernah punya cucu tapi wafatnya duluan. Ya, wafatnya sudah duluan sebelum ibunya atau sebelum bapaknya. Nah, kemudian bapaknya atau ibunya itu wafat, otomatis kan ahlu warisnya tinggal si bapak. Ya, maksudnya bapak di sini kakeknya dari si anak tadi. Nah, berarti jatah si bapak di sini adalah sisa. Ya, meskipun wafatnya itu hanya seperkian detik gitu. Kan kita pernah bahas ya di antara syarat-syarat warisan. Ya, kemudian selanjutnya jatah kakek. Ya, kakek itu jatahnya sama seperti bapak. Ya, tadi bapak itu jatahnya 1/6 apabila ada keturunan laki-laki, kemudian 1/6 plus sisa apabila ada keturunan perempuan, dan asobah atau sisa apabila tidak memiliki keturunan. Dan itu semua ya, ketiga jatah itu juga jatahnya kakek. Ya, itu semua jatahnya kakek meskipun nanti ada permasalahan khusus. Ya, permasalahan yang disebut sebagai al-jad ma'al ikhwah. Bagaimana jatah warisan kakek apabila ada perkumpulan saudara. Itu nanti ada kasusnya tersendiri. Itu nanti akan kita bahas setelah membahas semua tentang jatah warisan dari suami sampai akhir. Nah, kalau kita udah tahu semua nih jatahnya masing-masing, baru nanti ada pembahasan kakek apabila bersama saudara bagaimana hukumnya. Apakah si kakek itu tetap mendapatkan warisan dan berapa jatah warisan si kakek. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima itu jatah warisan ibu. Ya, ibu mendapatkan jatah waris dengan 3 jatah. Yang pertama 1/3, yang kedua 1/6, dan yang ketiga 1/3 dari sisa. Dan ini yang pernah kita bahas juga. Cara menghitungnya berbeda dengan yang lain. Yang pertama 1/3, kapan ibu mendapatkan jatah 1/3? Syaratnya adamu far'i waris dan adamu jam'i minal ikhwah. Ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama, tidak boleh ada keturunan. Ya, jadi kalau tidak ada keturunan, maka ibu jatahnya 1/3. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh ada saudara lebih dari 1. Ya, ala kulli hal mayitnya ya yang wafat, yang punya harta itu nggak boleh punya saudara banyak. Kalau saudaranya cuma 1 nggak masalah. Ya, si ibu ini tetap mendapatkan jatah 1/3. Tapi kalau nanti mayitnya itu punya saudara banyak, maka ibunya jatahnya nggak 1/3 lagi nanti. Ya, beda, nanti jatahnya 1/6. Nah, jadi kapan ibu mendapatkan jatah 1/3? Kalau si mayit, ya, anaknya si ibu ini wafat tidak meninggalkan keturunan, tidak juga memiliki saudara yang banyak. Maka kalau 2 syarat ini sudah terpenuhi, ibu jatahnya 1/3. Nah, terus bagaimana kalau tidak terpenuhi? Ya, salah satunya ada atau dua-duanya ada, maka ibu jatahnya 1/6. Ya, kalau si mayit wafat meninggalkan keturunan, maka jatah ibunya itu 1/6. Atau ketika si mayit itu wafat punya banyak saudara, saudaranya 2 atau 3 atau 4, maka ibu jatahnya 1/6. Nah, kemudian jatah ibu yang terakhir itu sulusul baki atau kita sebut 1/3 dari sisa. Ya, 1/3 dari sisa itu khusus hanya pada permasalahan umariyatain. Ya, pada permasalahan umariyatain yang pernah kita bahas. Apa itu umariyatain? Apabila salah satu dari suami istri, ya, apabila ada seorang mayit, ya, pemilik harta wafat meninggalkan salah satu dari suami istri, ibu dan bapak. Nah, misalnya kasusnya itu suami, ibu dan bapak. Nah, ini permasalahan umariyatain.
Kemudian juga misalnya istri, ibu, dan bapak. Nah, ini permasalahan Umariyatain ya. Mungkin kita catat biar sedikit ada ingatan ya. Ini spidolnya ada di mana ya? Ada. Iya. Ya, permasalahan Umariyatain yang pertama, kalau seandainya si mayit meninggalkan suami, kemudian ibu, ya, kurang besar. Ya, suami, ibu, dan bapak. Nah, berapa jatah suami di sini? 1/2. Alasannya karena tidak ada anak. Kemudian berapa jatah bapak? Bapak jatahnya asobah atau sisa. Berapa jatah ibu? 1/3 ya dari sisa. Ya. Ini kita bedakan 1/3 dari sisa. Karena kalau kita katakan 1/3 saja, itu nanti cara menghitungnya berbeda. Ya, kita hitung dulu coba kalau kita katakan 1/3 saja. Nah, kita tidak gunakan 1/3 dari sisa. Ya, dari 2 dan 3, aslul masalahnya 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 3, 2. Sisanya 1 dikasih bapak. Nah, ini kan sudah sering ya kita bahas, ibu dan bapak ini satu level. Ibu dan bapak satu level. Nah, sedangkan kalau dalam kaidah ilmu warisnya yang sudah ditentukan oleh syariat, ya, lizakari mislu hadil unsayain. Ya, jatahnya laki-laki yang sederajat itu 2 kali lipat daripada jatah perempuan. Nah, tapi di sini justru malah kebalik. Ya, jatah ibu itu 2 kali lipat daripada jatah bapak. Maka dari itu Umar bin Khattab memfatwakan jatah ibu bukan 1/3 sempurna, tapi 1/3 dari sisa. Nah, akan berbeda nanti hasilnya kalau kita katakan 1/3 dari sisa. Gimana? Ya, misalnya ya kita hitung ya, ini untuk jadi pembandingan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, otomatis kan kalau kita katakan 1/3 dari sisa, sisa dari 6 ini tinggal 3 ya, karena 3 ini sudah dikasih ke suami, sisanya 3. Nah, berarti 3 dibagi 3, 1. Sisanya 2 untuk bapak. Nah, ini dia permasalahan yang diselesaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini permasalahan kalau di dalam permasalahan tersebut suami, ibu, dan bapak. Nah, sedangkan kan permasalahan Umariyatain itu 2 permasalahan. Nah, satunya lagi istri ya. Satunya lagi istri, ibu, dan bapak. Nah, di sini istri jatahnya berapa?
istri jatahnya 1/4 karena tidak ada anak. Kemudian bapak jatahnya asobah atau sisa. Ibu jatahnya 1/3 dari sisa. Nah, sebenarnya kalau kita mau berbicara 4 dan 6 itu 12 asal masalahnya. Nah, tapi kebanyakan ulama itu ngambil simple. Supaya apa? Supaya mempermudah tidak terjadi inkisar atau kelebihan. Maka cukup kita ambil 4 saja, ya, taruh di sini. Ini khusus hanya permasalahan ini nih. Khusus permasalahan ini yang diambil asal masalahnya hanya 4 saja. Jadi 4 dibagi 4 1. Kemudian sisanya berapa? 3. 3 dibagi 3 1, sisanya 2. 2 dikasih ke bapak. Ya, ini permasalahan Umariyatain, ya, 2 permasalahan yang difatwakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya, ini biar sedikit merefresh apa yang pernah kita bahas, ya, karena permasalahan ini termasuk permasalahan yang langka, ya, bukan permasalahan yang dihitung dengan cara yang normal. Nah, jadi sebagai murojaah tadi bahwasanya ibu itu jatahnya ada 3, 1/3, 1/6 dan 1/3 dari sisa. Kapan ibu mendapatkan jatah 1/3 sempurna? Kalau si mayitnya tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki saudara lebih dari 1. Kemudian yang kedua, ibu mendapatkan jatah 1/6 apabila mayitnya memiliki keturunan dan memiliki saudara lebih dari 1. Dan yang terakhir, yaitu ibu mendapatkan jatah 1/3 dari sisa pada permasalahan Umariyatain. Itu permasalahan yang sudah tadi kita bahas di papan tulis. Kemudian selanjutnya jatah warisan nenek, ya. Nenek mendapatkan jatah warisan 1/6. Mau dia neneknya punya 1 nenek, 2 nenek, 3 nenek, ya, pokoknya nenek itu jatahnya 1/6. Kalau ada orang yang punya nenek lebih dari 1, maka total nenek itu tinggal dibagi 1/6. Ya, 1/6 itu dibagi total nenek. Misalnya dia punya 2 nenek, ya sudah 1/6 itu dibagi rata ke 2 nenek tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir, ya, kemarin kita sampai permasalahan ini, yaitu jatah warisan saudara dan saudari seibu. Ya, saudara dan saudari seibu. Saudara dan saudari seibu itu jatahnya ada 2, 1/6 dan 1/3. Kapan saudara dan saudari seibu mendapatkan jatah 1/6? Yang pertama syaratnya dia sendiri. Ya, syaratnya dia sendiri. Kemudian yang kedua, tidak ada keturunan. Maksudnya tidak ada keturunan dari si mayit, ya, dari saudaranya, ya, tidak ada keturunan dari saudaranya. Kemudian yang ketiga, tidak ada asal. Maksudnya tidak ada bapak, ya, tidak ada bapaknya atau kakek dari si cucu atau bapak dari si mayit, ya. Tidak ada bapak, tidak ada juga kakek. Pokoknya tidak ada asal waris laki-laki, ya, tidak ada asal. Makanya kita pernah mengistilahkan asal itu ke atas, furu itu ke bawah, hawashi itu ke samping, itu supaya mempermudah kita dalam memahami istilah yang disebutkan di dalam kitab-kitab waris. Nah, jadi syaratnya saudara dan saudari seibu itu mendapatkan jatah 1/6. Yang pertama dia sendiri. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya dia nggak punya keponakan, ya, nggak boleh ada keponakan, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh ada bapak atau tidak boleh ada kakek. Nah, maka jatah si saudara dan saudari seibu ini 1/6. Kemudian yang kedua, kalau seandainya saudara dan saudari seibu ini lebih dari 1, ya, dalam satu permasalahan, atau ya lebih dari 1, maka jatah dari si saudara dan saudari seibu itu 1/3. Nah, maka di sini sebenarnya mudah kita memahami permasalahan saudara
atau saudari seibu Nah, syaratnya di sini kita bisa bagi ke dua permasalahan hajab. Ini kita pernah singgung sedikit ya, hajab ya. Hajab itu apa? Menghalangi. Ya, hajab itu menghalangi ahlu waris dari mendapatkan warisan. Dan itu ada dua macam. Jadi hajab itu ada dua macam. Ada hajab hirman dan ada hajab nukson. Apa bedanya hajab hirman dan hajab nukson? Hajab hirman itu penghalang yang betul-betul menghalangi. Betul-betul dia tidak mendapatkan jatah warisan dengan adanya si fulan. Ya, dengan adanya si fulan, maka si fulan tidak mendapatkan warisan sama sekali. Terhalang total. Itu namanya hajab hirman. Tapi hajab nukson itu tidak menghalangi 100%. Tapi kehadiran si fulan ini mengurangi jatah warisan dia. Ya, contohnya hajab nukson itu yang sering kita bahas. Ya, tanpa kita sadari itu sering kita bahas, kayak kehadiran anak. Ya, bagi suami istri kehadiran anak itu hajab nukson. Ya, suami kalau nggak ada anak jatahnya ya apa 1/2. Tapi kalau ada anak dikurangi jatahnya menjadi 1/4. Nah, ini dimaksud dengan hajab nukson. Nah, begitupun nih berlaku pada kasus saudara dan saudari seibu. Ada hajab hirmannya dan ada hajab nukson. Hajab hirman di sini itu kehadiran bapak atau kakek dan anak si mayit. Nah, ini hajab hirman, bapak atau kakek dan anak si mayit itu menghalangi saudara atau saudari seibu mendapat warisan 100%. Artinya kalau di dalam permasalahan waris ya, ada seorang mayit meninggalkan seorang bapak dan satu saudara seibu. Maka dari permasalahan ini bapak mendapatkan sisa dan saudara seibu tidak berhak mendapatkan apapun. Karena apa? Terhalang oleh bapak. Yang mana bapak ini statusnya dia sebagai hajib. Ya, sebagai orang yang menghalangi si saudara seibu ini mendapat warisan 100%. Makanya disebut sebagai hajab hirman. Hirman pun itu kan keharaman gitu ya, dilarang. Betul-betul dia diharamkan atau tidak mendapatkan jatah waris sama sekali. Ya, dengan kehadiran si bapak ini, si saudara seibu baik 1, 2, 3, pokoknya berapapun totalnya tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, sekarang kita pindah ke hajab nukson. Hajab nukson ya, jika saudara atau saudari seibu itu sendiri jatahnya berapa? 1/6 apabila dia sendiri. Apabila dia lebih dari 1,
Afwan, saya ragu. Ya, betul. Apabila dia lebih dari 1, maka jatahnya 1/3. Ya. Jadi jika sendiri saudara atau saudari seibu itu jatahnya 1/6 kalau dia sendiri. Tapi kalau lebih dari 1, maka jatahnya 1/3. Nah, ini kenapa kok 1/3? Karena dalam kasus saudara dan saudari seibu itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini khusus permasalahannya, makanya disebut sebagai kalalah. Ya, dia tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya dalam kasus yang sederajat, ya, ada laki-laki dan perempuan yang sederajat. Laki-laki itu kan jatahnya 2 kali lipat. Ya, kita kasih contoh biar mudah. Kita kasih contoh, misalnya ada seorang mayit, ya, meninggalkan 1 saudara kandung dan 1 saudari kandung. Maka berapa jatah mereka? 1 saudara kandung dan 1 saudari kandung, jatah mereka asobah, sisa. Ya, jatah mereka sisa. Karena saudara laki-laki kandung itu sebagai muasib dari saudari kandungnya. Maka saudari kandung ini nanti statusnya asobah bil ghair. Dia asobah dengan adanya si saudara kandung. Nah, berarti berapa jatah dari kasus ini? Aslul masalahnya 3, ya. Karena 2 untuk saudara kandung dan 1 untuk saudari kandung. Nah, dari 3 ini tinggal kita bagi 2, 1. Nah, seperti itu. Nah, ini pada kasus saudara kandung dan berlaku juga pada kasus saudara sebapak. Ya, berlaku juga pada kasus saudara sebapak. Nah, sedangkan sekarang kita sedang membahas pembahasan saudara atau saudari seibu, dan itu tidak berlaku. Ya, permasalahan ini tidak berlaku pada kasus ini. Ya, kita kasih contoh. Kita kasih contoh yang sama. Satu saudara seibu dan 1 saudari seibu. Nah, berapa jatah dari 1 saudara seibu dan 1 saudari seibu? Jatahnya tidak asobah, ya, karena saudara seibu itu jatahnya tidak pernah mendapatkan asobah. Maka jatah mereka di sini sebagaimana yang kita sebutkan di sini. Ya. Jika sendiri 1/6, jika lebih dari 1/3. Nah, berarti di sini jatahnya 1/3. Ya. 1/3 dibagi rata udah. Ya, 1/3 dibagi rata. Mereka berdua, ya. Di sini kasusnya nggak boleh kita kasih 1 saudara seibu itu 2, kemudian 1 saudari seibu itu kita kasih 1. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Khusus pada permasalahan ini laki-laki dan perempuannya jatahnya sama, adil. Ya, berarti 3 di sini 1/2, 1/2. Ya, dikasih ke saudari seibu 1/2, 1 saudara seibu 1/2. Bisa dipahami ya di sini ya. Ya, perbedaan antara kasus saudara seibu dengan saudara kandung dan saudara sebapak. Ya, saudara kandung dan saudara sebapak ini sama seperti ini, sedangkan saudara seibu itu jatahnya antara laki-laki dan perempuannya sama, ya, tidak dibeda-bedakan. Tidak ada laki-lakinya lebih besar 2 kali lipat daripada perempuan. Tuh.
Taib, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke jatah anak perempuan? Paham ya insya Allah ya, jatah saudara dan saudari seibu ya, insya Allah paham ya. Oh ya. Kalau kondisinya itu anaknya nggak ada, anak si lain nggak ada, tapi cucu berarti kan jadi Hirman itu. Iya, termasuk Hirman juga. Meneruskan. Iya, karena dia termasuk keturunan. Nah. Lanjut ya. Ya, kita lanjut ke jatah anak perempuan. Nah, jatah anak perempuan. Iya. Ya, kemudian jatah waris anak perempuan. Ya, jatah waris anak perempuan ada 3 jatah, 1/2, 2/3, dan asobah. Kapan anak perempuan mendapatkan jatah setengah? Syaratnya apabila dia sendiri. Ya, apabila si anak perempuan itu sendiri, tidak punya saudara yang lain, dia anak satu-satunya, dan tidak ada anak laki-laki. Ya, syaratnya lagi tidak boleh ada anak laki-laki. Kita kasih contoh. Jika dalam satu permasalahan ada seorang mayit meninggalkan seorang bapak dan satu putri. Atau mudahnya kita kasih, bapak, putri, satu putri dan seorang suami. Ya, jadi seorang mayit
meninggalkan bapak, satu putri, ya, anak perempuan, dan seorang suami. Jatahnya bapak di sini berapa? Kalau kita lihat di sini jatahnya bapak berapa? Dari yang tadi sudah kita murojaah, jatahnya bapak apabila ada keturunan perempuan berapa? Hah? 1/6 plus sisa. Ya, berarti jatahnya bapak di sini 1/6 plus sisa. Kemudian satu anak perempuan, berapa jatahnya? 1/2. Ya, ini syaratnya ya, sendiri 1/2. Kemudian suami jatahnya berapa? 1/4. Nah, maka di sini berapa aslul masalahnya? 4 dan 6 berapa? 4 dan 6 12. 12 dibagi 6 2. Kemudian 12 dibagi 2 6. Kemudian 12 dibagi 4 3. 6 ditambah 3 9. 9 tambah 2 11. Sisa 1. 1 dikasih ke siapa? Kasih ke bapak. Nah, bapak berarti dapat 3, seorang anak perempuan dapat 6, suami mendapatkan jatah 3. Nah, ini kita fokus ke si satu putri ya, satu anak perempuan. Jadi anak perempuan kalau dia cuma sendiri jatahnya 1/2. Ini jatahnya anak perempuan kalau dia sendiri. Gitu ya. Kemudian yang kedua, anak perempuan kalau dia lebih dari 1, maka jatahnya 2/3. Ya, anak perempuan kalau dia lebih dari 1. Nah, jadi kalau nanti ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak perempuannya lebih dari 1, nah jatah warisan anak perempuan yang lebih dari 1 itu 2/3. Ya, 2/3 dibagi per kepala. Misalnya ada 3 orang atau ada 4 orang, pokoknya dibagi total anak perempuannya ada berapa. Ya, coba kita kasih contoh. Ya, contohnya ada seorang mayit yang meninggalkan seorang suami dan 2 atau 3, kita katakan 3 orang, 3 putri. Nah, berapa jatah suami di sini? Berapa jatah suami? 1/4. Karena ada anak. Kemudian berapa jatah 3 putri di sini? 2/3. 3 dan 4 berapa? 12. 12 dibagi 4 3. Karena di sini 12 dibagi 4 3 ya. Kemudian 12 dibagi 3 4. Karena di sini ada 2, maka 4 dikali 2 8. 8 ditambah 3 berapa? 11. Nah, ini nanti masuk dalam permasalahan aul ya. Dia aslul masalahnya itu lebih besar daripada saham. Nah, itu mudah. Ya, permasalahannya mudah karena tadi 11 berapa? Tinggal kita coret aja. Tulis 11 di sini. Gitu. Itu nanti ada permasalahan khusus. Ya, permasalahannya nanti ada yang namanya permasalahan aul dan rod. Dan itu berbicara tentang apabila aslul masalah ini itu melebihi saham atau kurang dari saham. Nah, itu nanti masuknya ke permasalahan aul dan rod, dan itu akan dibahas di akhir-akhir kitab faraid biasanya. Ya, ala kulli hal cara menghitungnya seperti ini ya. Jadi kalau ada anak perempuan yang dia lebih dari 1, maka jatah warisannya itu 2/3 ya. Jatah warisannya 2/3.
Nah ini tetap ya, tentu contohnya tidak boleh ada anak laki-laki. Nah sekarang kita bahas bagaimana kalau ternyata di dalam permasalahan itu ada anak laki-laki. Ya, contohnya, apabila ada si mayit ya, seorang mayit meninggalkan seorang suami, kemudian satu putra dan satu putri. Nah, suami jatahnya 1/4 karena dia ada keturunan. Kemudian satu putra dan satu putri ini jatahnya asobah, sisa. Ya. Jatahnya satu putra dan satu putri di sini sisa. Kenapa? Nah, ini kita lihat nih kasusnya. Jatah waris anak perempuan. Jatahnya yang pertama setengah, syaratnya sendiri. Dan tidak ada anak laki-laki. Ya, tidak ada anak laki-laki. Kemudian 2/3 apabila lebih dari 1. Dan disyaratkan juga tidak boleh ada anak laki-laki. Nah, yang terakhir asobah. Ya. Anak perempuan itu mendapatkan jatah asobah sisa kapan? Jika ada anak laki-laki. Ya, jadi nanti kita insya Allah akan ngebahas tentang asobah. Jadi asobah itu ada 3 macam. Ya. Asobah itu ada 3 macam. Ada asobah binafsihi, ada asobah bil goiri, ada asobah ma'al goir. Ya, yang pertama itu asobah binafsihi, yang memang dengan sendirinya dia itu sudah asobah. Dan itu diberikan kepada siapa? Ahlu waris laki-laki. Ya, kebanyakan ahlu waris laki-laki itu asobah binafsihi, asobah dengan sendirinya. Ya, contohnya seperti bapak. Ya, asobah dengan sendirinya tanpa ada bantuan yang lain. Kemudian anak laki-laki. Ya, kemudian kakek. Kemudian paman dari ibu atau paman dari ayah. Ya, paman dari ayah. Itu dia mendapatkan jatah asobah dengan sendirinya. Dan itu disebut sebagai asobah binafsihi. Ya, tidak perlu ada bantuan ahlu waris lain, dia dengan sendirinya mendapatkan jatah asobah. Sedangkan yang kedua itu ada asobah bil goiri. Nah, makanya kalau kita kulik dalam bahasa Arab, ya, huruf ba itu terkadang maknanya sebab. Ya, ba itu terkadang maknanya sebab. Maka kalau kita katakan asobah bil goir, artinya dia mendapatkan asobah sebab ada yang lain. Ya, disebabkan adanya anak laki-laki. Ya, jadi anak perempuan mendapatkan jatah asobah disebabkan karena adanya anak laki-laki. Itu disebut sebagai asobah bil goiri. Dan itu nanti ada 4. Insya Allah nanti lebih detailnya itu akan kita bahas di babnya. Itu ada bab asobah. Nah, ini sebagai gambaran saja. Kenapa kok anak perempuan kalau ada anak laki-laki dia berubah jatahnya menjadi asobah? Ya karena anak laki-laki itu sebagai muasib. Kalau dalam istilah faraidnya sebagai muasib yang menjadi sebab si anak perempuan itu mendapat jatah asobah. Nah, jadi kasusnya di sini suami jatahnya 1/4, satu putra dan satu putri itu jatahnya sisa. Yang harusnya kan satu putra itu jatahnya asobah. Kemudian ada satu putri. Nggak mungkin dong dia kita kasih setengah. Nah, maka kita gabungkan ke si putra. Akhirnya dia apa? Mendapatkan jatah asobah juga. Nah, berarti dari 1/4 ya. Permasalahannya berarti 4. 4 dibagi 4 1. Sisanya 3. 2 dikasih ke putra, 1 dikasih ke putri. Ya. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Ya, jadi anak perempuan jatahnya ada 3, yang pertama setengah, yang kedua 2/3, dan yang terakhir asobah. Kapan dia mendapatkan jatah setengah? Dalam kurung sendiri dan tidak ada anak laki-laki. Karena kalau ada anak laki-laki nanti berubah jadi asobah. Kemudian yang kedua, jatah anak perempuan itu 2/3, syaratnya lebih dari 1.
Anak perempuannya lebih dari satu, ya, 2, 3, 4, seterusnya. Dan tidak ada anak laki-laki. Dan yang terakhir, anak perempuan mendapatkan jatah asobah dengan syarat jika ada anak laki-laki. Ya, baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari jatah warisan anak perempuan. Ya. Kan nanti pada waktu warisan dibagi, kan si bapak masih berkewajiban membesarkan putra putrinya kan ya? Gitu ya. Iya. Artinya kalau kita lihat dari jatah yang diperoleh oleh suami, itu kan sudah terbagi ke putra putrinya. Nah, secara hitung-hitungan kan modal dia untuk membesarkan anak-anak itu kan sudah terkurangi ya. Terkurangi gimana nih, Bang? Contohnya dia punya harta 4 juta. Iya. 1 juta dapat suami, 2 juta buat anak yang laki-laki, Iya. 1 juta untuk anak perempuan. Iya. Sementara kedua putra putri ini kan masih dalam tanggungan dia untuk dia nafkahi kan. Berarti modal 1 juta itu yang dia harus membesarkan anak kedua anak itu kan? Iya, betul. Jadi tidak diambil dari harta si anak. Jadi yang berhak yang berkewajiban membiayai makan, membeli pakaian, pendidikan si anak itu adalah bapaknya. Ya, sekalipun si anak itu sudah punya harta. Ini syaratnya kapan? Kalau memang belum balik. Ya, tapi kalau sudah balik beda lagi statusnya. Ya, kalau si anak itu sudah mampu, maka maka si bapak sudah tidak bertanggung jawab lagi atas pendidikan dia, kemudian juga makannya dia gitu, pakaiannya dia, tempat tinggalnya dia gitu. Jadi itu sudah tidak diwajibkan oleh si bapaknya lagi, karena kewajiban nafkah itu batas maksimalnya sampai si anak balik, atau apabila si anak itu sudah balik tapi belum mampu untuk membiayai dirinya sendiri, maka di sini si bapak juga memiliki kewajiban untuk membantu si anak gitu. Walaupun memang yang dibagikan adalah harta si istri. Iya. Ya kan? Nah, kan permasalahannya kadang-kadang seperti yang dulu pertanyaan yang awal. Iya. Kadang-kadang kita kan sebenarnya harta itu harus ada pemiliknya ya. Iya, betul. Kadang-kadang dalam berumah tangga itu kita tidak bisa memisahkan tuh. Atau kalau bisa memisahkan mungkin istri bawa warisan dari yang sebelumnya ya, itu ketahuan ya. Iya. Tapi kalau harta si istri itu tidak membawa harta warisan, kemudian dalam hidup berumah tangga itu mendapatkan kekayaan gitu kan. Orang kan jarang banget teliti ya. Iya. Ini punya istri, ini punya suami gitu. Akhirnya yang terbagikan adalah harta yang secara keseluruhan kan. Iya, betul. Gitu ya. Harusnya kan nggak begitu ya. Harusnya enggak. Jadi ekonomi rumah tangga itu sebenarnya harus dibagi, iya. Makanya sebenarnya kita nih di Indonesia ini terlalu meremehkan masalah ekonomi keluarga. Ya, sistem ekonomi keluarga, bahkan kita terjebak dengan istilah harta suami adalah harta istri dan harta istri bukan harta suami. Padahal dalam syariat itu enggak seperti itu. Ya, harta suami yang milik suami, hartanya istri yang milik istri. Gitu. Kalau seandainya kita menggunakan istilah tadi, harta suami milik istri. Ya, misalnya harta suami adalah milik istri nih. Kita bilang nih harta suami milik istri. Kemudian istrinya meninggal. Nah, berarti harta suami itu harus dibagi warisan. Karena apa? Itu milik istri. Nah, dan itu nanti akan repot gitu. Ya. Sementara dia masih punya kewajiban membesarkan anak-anak kan? Iya, betul. Dia harus memiliki tanggungan yang lain, anak-anaknya, atau kalau misalnya punya orang tua yang sudah sepuh, yang tidak mampu, punya kewajiban untuk menafkahinya juga. Nah, kalau kita katakan harta suami adalah harta istri, berarti kalau si istri nanti wafat, seluruh harta suami itu harus dibagi menjadi harta warisan, harta peninggalan, dan itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Jadi yang namanya harta itu harus ada pemilik pastinya. Misalnya satu aset
satu aset ini milik siapa? Baik miliknya individu atau milik bersama. Itu yang penting ada pemiliknya. Ya, milik individu berarti 100% milik si fulan. Kalau milik bersama maka kita harus tahu. Misalnya 50% milik fulan, 50% lagi milik si fulan. Itu kita harus ketahui. Nah, makanya sebenarnya edukasi sih yang perlu disampaikan kepada calon suami istri ya sebelum ijab qabul itu harus disampaikan permasalahan-permasalahan seperti ini ya, khususnya permasalahan waris. Tapi mungkin kayaknya akan sangat sulit lama karena apa? Permasalahan dasarnya pun itu belum tersampaikan kepada calon suami istri. Makanya bagusnya nanti ke depannya orang yang mau nikah ya itu harus ada asramanya gitu ya. Di asrama dulu selama 1 bulan ya, khusus ya calon-calon suami di asrama laki-laki, calon-calon istri itu di asrama perempuan. Nanti di dalam asrama itu akan diberikan edukasi secara intensif, dan itu lebih mereka nanti diajarin bagaimana rasanya tanggung jawab gitu kan. Kemudian diberikan pesan-pesan moral, apa aja hak-hak suami, apa aja hak-hak istri, sampai nanti terakhir ke pembahasan warisan dan manajemen keuangan rumah tangga. Itu harusnya seperti itu supaya menghindari terjadinya perceraian dini atau yang nikah itu hanya sebatas karena syahwat dan nafsu saja. Dan itu ya kita sebenarnya miris juga sih dengan kondisi yang seperti ini. Ya, semoga nanti ke depannya kita dimudahkan ya bisa memiliki cita-cita yang seperti itu ya, kita membangun lembaga khusus ya, Indonesia ini khususnya bisa punya lembaga khusus untuk menangani permasalahan calon rumah tangga atau calon suami istri tadi. Gitu. Yang sudah terlanjur dimaafkan ya. Insya Allah dimaafkan. Iya. Nah, makanya bagus juga kalau misalnya ada misalnya suami yang memberikan modal kepada istri untuk bisnis jualan. Nah, itu nanti harus jelas juga nih akadnya di awal. Suami ini ngasih hibah, betul-betul hibah, atau mau bagi hasil gitu. Itu harus dijelaskan di awal. Ya, jangan sampai nggak ada kejelasan akad, ngasih modal, ntar pas sudah untung malah minta hasil gitu ya. Nah, kalau statusnya hibah, berarti kan secara otomatis seluruh penghasilan dari si istri tersebut milik dia. Artinya siapa? Suami ini nggak berhak untuk menyentuh sedikit pun dari penghasilan yang dihasilkan oleh bisnis si istri tadi. Nah, tapi kalau sistemnya mudharabah gitu ya, bagi hasil, persenan, nah itu harus ditentukan juga di awal. Karena syaratnya mudharabah itu harus menentukan persenan yang pasti di awal. Ya, berapa persen dari keuntungan kamu, maka saya akan mendapatkannya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi bagi suami-suami nih yang mau ngasih modal ke istrinya, itu diperjelas akadnya, mau akad mudharabah bagi hasil atau akad hibah. Kalau akad hibah ya sudah, uang ini 100% untuk si istri, terserah kamu bisnis apa saja, keuntungan nanti yang dihasilkan oleh si istri itu murni 100% milik dia. Nah, dari situ kan akan berkembang keuangan si istri. Jadi istri pun punya keuangan. Nah, dan qadarullah suatu saat wafat, maka si istri punya harta peninggalan. Harta itulah nanti yang akan dibagi kepada ahlu warisnya. Gitu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin dari ummahat. Jadi kalau anak Ya. lebih dari jumlah 1 atau 2 gimana? Anak Kalau di bawah itu kalau anaknya lebih. yang suami putra putri itu. Kalau anaknya misalnya lebih dari 1 Misalnya anak putra 2, putri 2, sama jatahnya asobah. Iya. Iya. Jadi misalnya, Putrinya ada 2, putranya iya. 2 gitu ya. Ya, kita biar mudah ya. Putranya ini 2, putranya 2, putrinya 2.
putranya 2, putrinya 2. Gitu ya. Bagi mereka beberapa gitu ya. Nah, misalnya ada seorang, ini aja lah, kita langsung anaknya aja murni ya. Anaknya murni, misalnya ada seorang ya orang tua yang meninggalkan anak 3 putra dan 3 putri. Nah, maka jatah semua ini asobah. Jatah semuanya asobah. Nah, otomatis kan kalau asobah kita nggak tahu di berapa asal masalahnya. Nah, kita hitung berapa kepala. Nah, di sini putra 3, karena dia laki-laki jatahnya 2 kali lipat, maka dia dikali 2, berarti 6. 6 ditambah 3, 9. Nah, berarti asal masalahnya 9. Nah, di sini kita tinggal kasih saja ya, 3 buat si putri, kemudian 6 buat putra. Ya, berarti 3 putra ini masing-masing dapat jatah 2-2. Ya, 2-2, sedangkan yang putri jatahnya 1-1. Ya seperti itu. Nah, jadi putra dan putri mau berapapun jumlahnya, pokoknya kalau ketemu dalam satu permasalahan jatah mereka asobah, sisa gitu. Jadi bukan kalau digambarkan kayak yang pertama, jadi bukan 2 itu dibagi 2 gitu. Maksudnya Kalau gimana? yang pertama tadi kan 1 putra 1 putri. Iya. Dapatnya 2 sama 1. Iya. Nah, bukan berarti kalau ini 3, 2-nya itu dibagi 3, bukan. Enggak. Jadi kalau tadi kan kenapa dapatnya jatahnya putra itu 2, kemudian putri 1? Karena putra jatahnya 2 kali lipat dari putri. 1 putra jatahnya 2 kali lipat dari 1 putri. Makanya putra tadi dapatnya jatahnya 2. Nah, sedangkan di sini karena putranya ada 3, putrinya ada 3. Nah, kaidahnya laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari jatah perempuan. Nah, maka dari itu ketika kita temui ini ada seorang yang punya 3 putra dan 3 putri, berarti jatah putra itu 2 kali lipat daripada jatah putrinya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sedangkan putri itu mendapatkan 1-1. Artinya di sini 6 dibagi 3. Berapa? 6 dibagi 3. 2. Berarti 1 putra itu mendapatkan 2 jatah per kepalanya. Nah, sedangkan 3 dibagi 3, 1. Nah, berarti 1 putri mendapatkan jatah 1 per kepalanya. Ya, seperti itu. Bisa dipahami Pak, insya Allah ya. Ya. Baik, ini pertanyaan ibu-ibu. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu. Jika si bapak punya 1 anak laki-laki dan 3 perempuan, sebelum meninggal si bapak bilang kalau beliau meninggalkan tanahnya untuk anak laki-laki saja. Apakah setelah si bapak meninggal tanah warisannya harus dibagi sesuai waris, ya, sesuai waris, atau sudah menjadi milik anak laki-laki? Ya. Jadi tadi kasusnya, jika si bapak punya 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, sebelum meninggal nih, ya, sebelum meninggal si bapak bilang kalau beliau meninggalkan tanahnya untuk anak laki-lakinya saja. Nah, berarti di sini ada wasiat, ya, ada wasiat. Nah, kita pernah bahas ya bahwasanya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Artinya wasiat si bapak di sini batal, ya, tidak boleh diamalkan, ya, tidak boleh ditunaikan. Tetap harus dibagi sesuai dengan hukum waris secara syar'i.
Adapun kalau kita anggap ini sebagai hibah, ya, sebagai hibah, itu sah-sah saja. Tapi itu harus jelas. Kalau di sini kan dari rangkaian katanya, ya, seolah-olah di sini siyakul kalamnya itu menunjukkan bahwasannya si bapak itu memberi wasiat, ya, memberi wasiat, bukan memberikan hibah. Kalau hibah langsung disampaikan, ya, saya menghibahkan kepada kamu tanah yang ada di sana. Nah, maka kalau dihibahkan itu boleh. Pada saat itu juga ketika si anak menerima, maka status tanah yang tadi diberikan si bapak itu menjadi miliknya. Itu kalau hibah. Tapi kalau di sini, ya, dari perkataan si bapak, ya, bapaknya bilang kalau beliau meninggalkan tanahnya untuk anak laki-laki saja. Nah, di sini bentuknya sebagai wasiat dan itu tidak boleh diamalkan, ya, tidak boleh ditunaikan kepada ahlu waris. Juga kan kita tidak tahu nih jumlah tanah itu berapa besaran hartanya. Apakah sesuai dengan jatah atau hak dia yang sebenarnya atau kurang atau lebih. Nah, itu tidak pasti. Makanya nanti, ya, yang seperti ini itu status wasiatnya batal dan harus dihitung ulang sesuai dengan jatah warisan secara syar'i. Ya, kemudian pertanyaan kedua, Ustadz, saya 6 bersaudara, saya punya saudara laki-laki seibu, sebapak 2, saudari perempuan 4, yang satu sudah meninggal, meninggal satu, ya, yang satu sudah meninggal satu, iya. Tapi punya keturunan jatah pembagian. Bagaimana syukron Ustaz? Saya 6 bersaudara, saya punya saudara laki-laki seibu, sebapak 2. Saudara laki-laki seibu dan sebapak 2. Saudari perempuan 4. Iya, yang satu sudah meninggal, tapi punya keturunan. Jatah pembagiannya bagaimana? Ini maksudnya untuk keturunan dari saudara yang sudah meninggal. Ya, untuk keturunan dari saudara yang sudah meninggal itu tidak berhak mendapat waris selama masih ada saudara-saudara yang lain. Ya, jadi keponakan itu akan terhalang oleh paman-pamannya. Gitu ya. Jadi kita kasih contoh, ya, misalnya seperti ini. Iya, khusus yang tadi yang sudah meninggal, ya, misalnya. Nah, ini kasusnya seperti ini, ya, misalnya, ya. Ada seorang mayit, ya, memiliki saudara-saudara. Ya, memiliki saudara-saudara. Ini mau saudara seibu atau saudara sebapak atau saudara kandung, ya. Kemudian salah satu dari saudara tersebut sudah wafat, tapi punya keturunan. Nah, pertanyaannya berapa jatah warisan keturunan tersebut, ya? Nah, kalau misalnya pertanyaannya menanyakan berapa jatah dari
anak si saudara yang sudah meninggal, maka anak dari saudara yang sudah meninggal itu tidak berhak mendapat warisan. Karena apa? Karena si mayit masih punya saudara-saudara yang lain. Ya, si mayit ini masih punya saudara-saudara yang lain. Beda halnya kalau kita mau berbicara warisan si anak dari bapaknya. Nah, ini beda lagi. Ya, kalau misalnya berbicara si saudara ini punya harta, kemudian ingin mewariskan hartanya kepada si anak, ada keturunan. Nah, ini sebaliknya, justru malah si saudara dan saudara ini terhalang oleh siapa? Oleh anaknya si mayit. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kasusnya tadi saya masih belum punya gambaran. Kalau gambarannya yang pertama, maka si anak tidak mendapatkan warisan karena si mayit masih punya saudara-saudara yang lebih berhak mendapatkan warisan daripada si anak dari si mayit. Tapi kalau kasusnya yang kedua, bertanya berapa jatah warisan si anak dari bapaknya yang sudah meninggal. Nah, maka seluruh harta si bapak itu ya diwariskan kepada anak-anaknya. Adapun saudara-saudara si bapak itu tidak berhak mendapatkan warisan karena terhalang oleh si anak. Ya seperti itu. Oh, jadi gimana? Kalau saya simak tadi bukan begitu sih. Iya. Mayit ini punya anak, anaknya 6. Nah, dari 6 itu salah satu anaknya ada yang meninggal. Iya. Yang meninggal itu sudah punya anak. Saya 6 bersaudara, saya punya saudara laki-laki seibu, sebapak, yang satu sudah meninggal. Berarti di sini seperti ini. Berarti bukan bapaknya yang meninggal, tapi salah satu dari saudara. Salah satu dari saudaranya yang meninggal. Berarti kan di sini saya 6 bersaudara, berarti ada 6 bersaudara. Terus saya punya saudara laki-laki dan seibu dan sebapak 2. Ya intinya bersaudara lah, 6 bersaudara. Saudara sebapak, saudara seibu dan sebapak 2, berarti saudara kandung ya. Terus saudari perempuan 4, berarti kan totalnya 6. Yang satu sudah meninggal, berarti dari yang 6 itu salah satunya sudah meninggal. Nah, tapi punya keturunan, jatah pembagiannya bagaimana? Nah, jadi kalau saya gambarkan itu seperti ini. Ada 6 bersaudara. Nah, ini kita anggap 6 nih, saudara-saudara. Ya, kita anggap 6. Saya 6 bersaudara, saya punya saudara laki-laki seibu sebapak 2, berarti saudara kandungnya 2, berarti saudara laki-lakinya 2, saudari perempuannya 4. Yang satu sudah meninggal. Nah, berarti ada 2 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Yang satu sudah meninggal. Nah, yang satu berarti salah satunya kita anggap meninggal nih. Salah satunya kita anggap meninggal. Nah, hah? Perempuannya yang meninggal. Jadi Iya. 4 anak laki, 2 laki-laki, 4 perempuan. 4-nya perempuan. Iya. Salah satunya meninggal. Iya. Anaknya ini apakah dapat warisan dari saudara juga? Iya. Iya, jadi ini saudaranya 2, saudarinya 4. Salah satu dari saudari itu sudah meninggal. Nah, yang meninggal itu ya punya anak. Apakah si anak ini mendapatkan jatah warisan? Pertanyaannya dapat jatah warisan dari siapa? Hah? Orang tua si mayat berarti ya. Oh, berarti dari kakeknya ya, dari siapa? Neneknya berarti ibunya ya. Dari ibu si mayit. Nah, berarti di sini
ibunya wafat, ya, ibunya wafat, memiliki 6 anak, 2-nya laki-laki, 4-nya perempuan. Nah, salah satu dari 4 anak perempuan tersebut wafat. Nah, apakah keturunan dari si mayit tersebut mendapatkan jatah warisan dari ibu? Nah, maka ini sebenarnya yang perlu kita perjelas itu pertanyaannya. Ya, mohon maaf. Berarti ada seorang ibu yang meninggal kemudian memiliki 6 anak. Nah, ini berarti pertanyaannya, apakah cucu si ibu dari anak yang sudah meninggal itu mendapatkan warisan? Nah, gitu. Ya. Cucu si ibu dari anak yang sudah meninggal mendapatkan warisan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak mendapat warisan. Karena apa? Masih ada yang lebih prioritas, yaitu anak-anaknya si ibu. Anak-anaknya si ibu itu lebih prioritas, maka keturunan dari siapa? Anak yang sudah meninggal itu tidak berhak mendapatkan warisan. Ya. Iya, sama. Baik yang meninggalnya ibu atau bapak, pokoknya anak yang sudah wafat duluan nih, ya, wafat duluan sebelum ibu atau bapaknya meninggal, keturunannya itu sudah tidak berhak mendapatkan warisan lagi. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu. Banyaknya memang banyak yang nuntut, tapi ya sebagai bentuk persaudaraan untuk menjaga hubungan, nggak apa-apa, dikasih aja. Nah, dikasih sebagai sedekah atau sebagai hibah. Misalnya tapi jatahnya tidak sama dengan jatah warisan. Ya, masing-masing ahlu waris nanti sepakat, ya, rembukan, ngasih berapa, ini berapa, kemudian dikasih kepada keturunan dari saudaranya yang sudah wafat tersebut. Iya, gitu. Iya. Insya Allah ya. Makanya saya pernah kasih gambaran, ya, rumus dalam ilmu faraid. Dalam ilmu faraid itu untuk menentukan jatah, usahakan posisikan diri kita sebagai mayatnya. Usahakan posisikan diri kita sebagai mayatnya supaya apa? Itu menjadi tolak ukur dan patokan. Karena beda istilah aja itu nanti akan beda tuh rumusnya. Seperti tadi, ya, tadi saya memahaminya ada saudari yang meninggal, kemudian bagaimana jatah dari si anak tersebut. Nah, ternyata memang ada kasus sebelumnya lagi gitu, yang tidak tersebutkan. Khair insyaallah. Ibu-ibu anaknya lagi yang rumit. Cukup ya insyaallah ya. Cukup. Ya, insyaallah nanti kalau ada pertanyaan bisa dicatat, kemudian dipertanyakan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, karena waktunya sudah siang ya, mungkin kita cukupkan materi kita pada pagi hari ini sampai sini ya. Kita terakhir tadi sampai pembahasan jatah waris anak perempuan. Ya, insyaallah akan kita murojaah terus ya, dan selanjutnya akan membahas jatah anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu. Cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Berapa jatahnya cucu perempuan dari anak laki-laki, itu insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan buat kita, dan juga bisa kita share kepada teman-teman kita yang lain ya. Kita bagikan ilmu ini agar kita juga mendapatkan pahala jariah bersama ya. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Tafadholu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.